Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Apriliana dari kelas PIP 2A. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang IP address, subnetting, dan CIDR. Berikut adalah penjelasan tentang IP address. Apa itu IP address? IP address kepanjangan dari Internet Protocol Address, sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain. Jadi, komunikasi jaringan komputer ke komputer lain membutuhkan IP address atau Internet Protocol Address. IP address terdiri dari 4 blok. Setiap blok diisi oleh angka 0 sampai 255. Setiap blok diisi oleh 8 bit. Contoh IP address dibatasi oleh 0, seperti penulisannya 192.168.100.1 atau 10.57.38.223. Berikut adalah simulasinya. Jadi, tadi ada 4 blok. Masing-masing blok ini memiliki nilai 8 bit. Jadi jumlahnya adalah 32 bit. Dan 8 bit ini adalah angka 1 yang ada di setiap blok. Jadi nilai angka 1 ini adalah 8 bit. Jadi dibatasi titik, titik, dan titik. Seperti contoh tadi. Jadi nilai bit ini adalah sama dengan nilai biner. Jadi nilai biner itu adalah yang isinya adalah angka 1 dengan angka 0. Jadi ini adalah angka 1 semua. Kalau dia 8 bit atau angka 1 semua itu sama dengan nilai desimal 255. Jadi satu blok ini jadi nilai maksimal angka itu untuk IP address itu diisi dengan nilai angka seperti ini. Ini namanya nilai desimal. Jadi angka dalam IP address itu bisa ditulis dari 0 sampai 255. Tidak boleh melebihi dari angka tersebut. Jadi dibatasi dengan titik-titik ini karena dia ada 4 blok. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu subnetting. Subnetting merupakan proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan ke yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet memiliki deskripsi non-fisik atau ID. Untuk jaringan fisik, biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router ke router dalam jaringan multi. Subnetting itu merupakan teknik memecah network menjadi subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Berarti subnetting itu ialah subnet yang memiliki teknik memecah network. Tujuan subnetting dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Baiklah, kita akan ke materi yang terakhir yaitu CIDR. Saya akan menjelaskan pengertian CIDR. CIDR merupakan
sebuah metode pengalokasian alamat IP dan perutian IP. Internet Engineering Task Force memperkenalkan CIDR pada tahun 1993 untuk mengganti arsitektur pengalaman dari desain jaringan kelas di Internet. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memperlambat pertumbuhan tabel perutian pada piranti, perutian dan Internet, dan membantu memperlambat habisnya alamat IP 4. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang konfigurasi routing statik. Apa itu routing? Routing adalah istilah untuk pengambilan sebuah paket dari sebuah perangkat dan mengirimkannya melalui jaringan ke perangkat lain yang berada di jaringan yang berbeda. Jadi, ketika kita ingin mengirimkan suatu paket, kalau masih di dalam suatu jaringan yang sama, tidak diperlukan routing, jadi bisa langsung dikirim. Tapi ketika kita ingin mengirim suatu paket dari suatu jaringan ke jaringan yang lain, maka dibutuhkan teknik routing. Teknik routing sendiri berarti mencari rute terbaik. Routing statis. Pada routing statis, router pada routing table dari setiap router ditambahkan secara manual. Jadi, kita harus menambahkan rute untuk mengupdate routing table-nya. Aplikasi routing static menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Di sini kita akan menggunakan dua router, kemudian menggunakan dua switch, kemudian menggunakan 4 PC atau laptop. Jadi kita mulai untuk membuat gambaran atau topologi untuk membuktikan apa yang akan kita buat. Baik, langsung saja kita pilih PC. Kemudian kita pilih laptop. Kemudian kita juga akan menambahkan switch. Kita menggunakan switch 2960 dan kita akan gunakan router. Kita gunakan saja PT router. Dari switch ke PC, kita akan menggunakan kabel strike 2. Kita pilih pas Ethernet 0. Jadi, dari switch ke PC, kita akan menggunakan kabel strike 2. Kita pilih pas Ethernet 0. Kita pilih di sini pas Ethernet 02. Kemudian juga sama. Jadi dari switch ke PC, kita akan menggunakan kabel strike 2. Kita pilih pas Ethernet 0. Lalu di sini kita pilih pas Ethernet 02. Kemudian juga sama, kita pas Ethernet 0. Kita pilih pas Ethernet 03. Dan ini juga sama, pas Ethernet 0. Ini pas Ethernet 02. Ini juga sama, Ethernet 03. Jadi kita akan menghubungkan switch yang ada di sebelah kiri ini ke router. Sama ya, kita masih menggunakan kabel strike 2. Jadi sama ya, kita masih menggunakan kabel strike 2. Jadi masih sama, kita masih menggunakan kabel ini. Ini pas Ethernet 0. Ini pas Ethernet 00. Dan untuk yang switch kedua, sama, pas Ethernet 0, 1, pas Ethernet 00.
Untuk menghubungkan antara router ini, kita akan menggunakan, di sini kita akan menggunakan kabel, yaitu kabel jenis kabel kita menggunakan kabel serial DCE. Ini serial 20, ini serial 20. Nah, ini adalah topologi jaringan dan kita akan melanjutkan konfigurasi IP untuk tiap-tiap jaringan. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan konfigurasi IP di masing-masing device. Divisi ini dikonfigurasi. Kita masukkan 192.168.1.1.2. Inilah IP yang akan kita gunakan untuk kita terhubung ke jaringan yang lain. IP-nya nanti kita set di sini 1.1. Baik, kita biarkan aja seperti ini. Kemudian untuk PC kedua, di sini kita masukkan IP-nya 192.168.1.3. 192.168.1.1. Baik, akan kita close juga. Kita akan buktikan apakah dua PC ini bisa saling berkomunikasi untuk mengirimkan paket. Kita coba untuk menggunakan tanda amplop di sini. Kita coba dengan mengklik tanda amplop di sini. Kita kirimkan data dari sini ke sini. Atau bisa saja kita pembuktiannya seperti ini. Kita rubah di PC kedua. Kita ubah misalnya 3.3. Kita coba untuk mengirimkan PC ini ke PC ini. Kita coba lagi dari sini ke sini. Kemudian kita kembalikan IP-nya. Kita coba kirimkan data dari sini ke sini atau sebaliknya dari sini ke sini. Artinya, dua PC ini sudah bisa melakukan pengiriman paket data. Kemudian di laptop ini kita kasih juga IP-nya 192.168. Ininya juga sama, kita buat 192.168.1. Terus ini juga sama, kita buat IP-nya 1. Oke, kita masuk ke CLI.
Di sini ada permintaan. Di sini saya akan melakukan konfigurasi tanpa mempersingkat bahasanya. Router. Baik, kita masuk saja. Ini enable. Ini config. Kemudian kita masuk ke configure from terminal. Kemudian kita akan memberikan IP address di sini. Enter. Kita divisi ini adalah 192.168.1.2. Ini fast ethernet 0/0. Ini akan kita pasang IP-nya adalah 218.1.1.1. Kita masuk langsung ke interface. Kita lihat di sini prosesnya sudah berjalan. Lalu kita exit saja. Kita akan coba mengirimkan dari data dari sini ke sini. Baik, kita akan melakukan konfigurasi di router sebelah kiri ini. Iya, tadi kita menggunakan fast ethernet 0/0. Oke, kita masuk. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layar jaringan komputer dalam TCP atau IP protokol switch. Mencoba membuat dinamis routing. Pertama, kita membuat seperti biasa, yaitu MD5. Baik, saya akan mencobanya. Yang pertama yaitu seperti biasa, N-device. Baik, kita pakai switch-nya. Kita pakai yang switch 960.
Baik, yang sini beta router saja. Router. Dan ini namanya router sambas. Ini dan kabelnya seperti biasa kita pakai ini untuk menghubungkannya. Ethernet 02 dan ini juga sama, Ethernet 02. Dan ini juga sama, pas Ethernet 02. Ini juga pas Ethernet 03. Dan ini juga sama. Dan ini juga sama. Pas Ethernet 01. Pas Ethernet 00. Ini juga pas Ethernet 01. Ini 00. Ini juga Ethernet 01. Pas Ethernet 00. Dan ini sama routernya, kita kasih serial DCE. Serial 20 ke 20. Ini serial 30 ke serial 20. Jadi kita akan mulai konfigurasinya. Seperti biasa, device-nya kita kasih IP. Kita masuk ke PC ini dulu. 10. Kemudian ini kasih IP-nya. 10, 1, 1, 255, 255, 255. Kemudian untuk PC Singkawang, kita kasih IP-nya. Ininya 255, 255, 10, 1. Baik, kita lanjut ke laptopnya. Kita kasih IP 10, 1, 3, 255, 5, 10, 1, 3, 1. Baik. Selanjutnya kita ke PC Pontianak. Kita kasih IP-nya 10, 1, 5, 2, 255.
10.151. Baik, kita lanjut ke laptop. Kita kasih IP-nya 10.155. Oke, ini semua end device-nya sudah kita kasih IP. Setelah kita kasih IP, kita harus melakukan uji coba apakah ini sudah terhubung atau tidak. Kita akan coba end device yang ada di Sambas. PC Sambas ke laptop Sambas. Dari laptop Sambas ke PC Sambas juga successful. Kita akan coba dari PC Singkawang ke laptop Singkawang. Successful juga. Dari laptop Singkawang ke PC Singkawang juga sama. Dari PC Pontianak ke laptop Pontianak juga sama. Ini juga sama. Baik, kita akan masuk ke router Sambas. Seperti biasa, ini ya. Di sini enable. Kita tulis configure in interface Ethernet IP LDD. Baik, dan ini sudah selesai. Lanjut ke Excite. Interface serial 2030 IP address-nya adalah 10.141.255.255.255.0 dan port itu bandwidth-nya 2048 dan shutdown. Dan kita akan membuat router pada PC Pontianak. Enable configure terminal interface fast Ethernet node IP address-nya adalah 10.151.255.255.255.0 shutdown. Setelah itu Excite interface serial
IP address-nya adalah 10.1.255.255.255. Ini 2. Ini 2. Pokret 64.000. Band white-nya 2008. No start done. Jadi ini sudah selesai. Kita akan mencoba mengirim data dari PC Sambas ke router Sambas. Dan hasilnya successful. Laptop Sambas ke router Sambas, hasilnya pilot. Kita akan mencoba mengirim data dari PC Sambas ke router Sambas, successful. Sebaliknya juga kita coba dari router Sambas ke PC Sambas, juga successful. Dari router Sambas ke laptop Sambas juga pilot. Dan kita akan coba dari router Singkawang ke PC Singkawang. Jadi konfigurasi ini sudah selesai. Baik, saya akan mencoba mengirim data dari PC Sambas ke router Singkawang. Dari PC Sambas ke PC Singkawang. Baik, selanjutnya kita akan mencoba dari router Singkawang ke PC Sambas. Ini juga sukses. Baik. Dan baiklah, materi pada dynamic routing ini sudah selesai. Dan baiklah, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pada materi. Baiklah, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu DHCP Web Server DNS Mail Server. Baiklah, mari kita coba untuk membuatnya. Baiklah, mari kita coba untuk membuat data tersebut. Pertama, kita akan menambahkan device-nya. Kita tambahkan visinya. Dan kita juga akan menambahkan switch 2960. Baiklah, di sini kita akan menambahkan switch. Kita pilih saja PT switch, simpan di sini. Kemudian kita tambahkan jenis kabelnya adalah copper strike. Tambahkan. Kita tambahkan. Di sini kita akan menambahkan IP address 192.168.2.1. Dan ini sudah selesai. Kita lanjutkan misi selanjutnya.
2, 3. Oke. Selanjutnya di PC ini kita tambahkan IP address-nya 192.168.2.3. Baik, sudah selesai. Baiklah, akan kita coba. Baiklah, di antara jaringan ini mereka sudah terhubung. Baiklah, kemudian kita tambahkan server di sini. Dan ini kita kasih IP 192.168.2.2. Dan ini kita tambahkan lagi kabel plus Ethernet. Dan ini kita ubah namanya menjadi DHCP server. Di sini saya ingin PC 0, PC 1, dan PC 2 mendapatkan IP dari DHCP server di atas, yaitu kita harus konfigurasi IP pada DHCP server ini sehingga DHCP server ini berfungsi memberikan IP ke seluruh PC ini. Jadi kalau kita tambahkan lagi beberapa PC di sini, otomatis IP-nya akan berubah sesuai request yang kita berikan. Caranya yaitu dengan di DHCP server ini, kita masuk ke service, kita masuk ke DHCP, klik on, dan kita mulai start IP-nya yaitu dari 11, dan di sini kita ubah jadi hanya 10 PC saja yang dapat kita buat. Kalau sudah, kita save saja di sini dan keluar. Selanjutnya kita coba di DHCP. Di sini kita harus melakukan tes. Kedua, kita coba ke baiklah, kita akan membuktikan apakah ini sudah berjalan atau tidak, dan sebaliknya. Atau dari ini ke sini, atau dari sini ke sini. Di sini di DHCP server kita sudah bisa berjalan. Baiklah, kita akan menambahkan satu server lagi, dan ini akan menjadi web server. Kita pilih end device, kita pilih server satu lagi, dan kita beri kabel.
Dan di sini tidak ada pas internet yang kita mau. Dan kita pilih saja dulu di sini. Dan di sini kita pilih kita klik switch dulu. Dan di sini kita coba tambahkan kabel. Dan tidak ada pas internet yang kita mau. Dan di sini kita coba tambahkan kabel. Dan tidak ada pas internet yang kita mau. Oke, kita coba switch. Dan ini kita off-kan dulu. Otomatis kita lihat di sini semua jaringan putus. Ada beberapa kartu jaringan yang tidak kita perlukan, jadi kita buang aja. Dan kita tambahkan ini. Karena kita membutuhkan beberapa ini, setelah kita tambahkan, baru kita hidupkan kembali. Sekarang kita tunggu. Dan kita tambahkan kabel di sini. Dan kita tambahkan pas internet. Di sini kita akan membuat namanya web server. Web server. Kita klik di sini. Untuk server-server ini kita akan gunakan IP static. Web servernya akan kita kasih IP. Dan kita kasih 162, 162, 164, 2, 222. Terus, dan kita masuk ke service, masuk ke HTTP. Ini sudah on dan on. Kita akan coba ubah indeksnya. Gimana cara mengeditnya? Itu tinggal kita edit saja di sini. Kita tambahkan saja di sini. Odessa. Lalu kita save. Yes. Jadi kita coba divisi ini di web server. Web browser. Klik 192.168.2. Dan sekarang kita akan membuat DNS server. Sama, kita buat servernya di sini. Dan ini kita ubah menjadi DNS server. Kita tambahkan kabel.
Lalu kita masuk di sini, kita masuk di service, kita masuk DNS. DNS service-nya kita on kan. Lalu kita buat www. Lalu kita buat addressnya 192.168.2.222. Kita add dan kita buat lagi dhcp winabriliana.com 192.168.2.222 dan di add. Dan di sini kita lupa memberi dot, jadi kita ubah. Dan di sini kita ubah, dan di sini kita buat dns.bina.com 192.254. Kita memanggil website. Sekarang kita coba memanggil web server dengan cara lewat web browser. www.bina.com. Ya, di sini tidak berjalan karena belum kita jalankan. Kenapa tidak berjalan? Karena di DHCP server kita tidak DNS-nya. Jadi DNS ini belum kita arahkan ke si DHCP. Di mana pembuktiannya? Pembuktiannya ada di PC 0. Kita lihat di PC 0 di IV. Di IV-nya DNS servernya tidak ada. Di IP-nya DNS server tidak ada. DNS server mengarahkan beberapa server supaya namanya bisa dipanggil, sedangkan di DNS server ini, inilah IP DNS yang mengarahkan seluruh server, sehingga di DHCP server ini harus ada beberapa hal yang kita rubah. Di sini di DHCP ada namanya DNS, kita ubah jadi 192.168.2.254. Kita save. Jadi di sini belum berubah, masih sama seperti yang tadi. Kita harus statikkan dulu lagi, lalu di DHCP kan. Di sini sudah ada muncul DNS server. Kita coba lagi di PC1, VC1. Ini sama divisi kedua. Ini ubah sini. Ini sudah. Kita akan coba langsung di PC3. Coba. Kita tambahkan satu server lagi. Kita ubah namanya menjadi mail server. Dan kita beri kabel
Kemudian di sini kita kasih IP-nya 192.168.2.100. Ini masih sama. Kemudian kita close, dan kemudian di sini kita aktifkan email, dan di sini kita rinaaprilliana.com. Kemudian kita set, dan di sini kita tambahkan visi 1, ingin ubah menjadi password, kita tambah, dan di sini kita tambah visi 2, ini kita ubah jadi. Sekarang kita tambahkan visi 3, kita ubah menjadi, kita tambah, kita cancel aja. Untuk memudahkan, kita harus mendaftarkan mail server ini ke DNS. Di DNS ubah mail.rinaaprilliana.com 192.168.2.100. Kita add, dan sekarang kita akan mengkonfigurasi di sisi lainnya. Kita masuk di sini, lalu kita pilih email, ubah tadi namanya jadi visi 1, di sini kita ubah menjadi visi 1, di sini visi 1, rinaaprilliana.com. Sini kita ubah mail.rinaaprilliana.com, mail.rinaaprilliana.com. Sini kita ubah menjadi visi 1, passwordnya, dan kita save. Lalu kita ulangi konfigurasi pada visi ini, ubah visi 3, visi 2, kita ulangi lagi di sini, visi 2, mail.rinaaprilliana.com, visi 2, rinaaprilliana.com, mail.rinaaprilliana.com, surname, selanjutnya kita ulangi lagi di visi 3, visi 3, rinaaprilliana.com, mail.rinaaprilliana.com,
gmail.com. Username pc3, password sudah. Dan sekarang kita akan mengirimkan email dari PC1 ini. PC2 @nina.com. Kunci coba. Hai PC2, saat ini saya sedang melakukan uji coba mail server. Jika Anda menerima email ini, tolong dibalas dan kita save. Sekarang kita masuk ke visi 2. Sekarang kita pilih di email, kita pilih resume. Sekarang kita akan mengirim ke PC 3. Saya sudah format visi 3. Sekarang kita send. Baiklah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.